Besti, Tene, Besti. Apa kabar semuanya? Hai, kembali lagi di channel aku, dan Firenza dengan aku sendiri. Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas pertanyaan dari salah satu Rensti, yaitu Black Pepper. Terima kasih Black Pepper sudah bertanya. Ya, jadi pertanyaannya itu, mengapa perempuan itu suka sama laki-laki yang gak suka sama dia? Dan apakah itu berlaku untuk laki-laki juga? Oke, kita akan langsung bahas ya. Oke, jadi yang pertama, otak itu mengeluarkan hormon dopamin saat kita mengejar sesuatu yang kita ingin dapatkan. Makanya itu kita tuh suka ngejar-ngejar seseorang meskipun akhirnya nggak dapet atau gagal, ya dia nggak suka balik sama kita. Jadi hormon dopamin itu apa? Hormon dopamin itu adalah hormon yang bisa meningkat ketika kita merasakan perasaan kayak senang, bahagia. Jadinya kalau kita ngejar orang, itu otak akan mengeluarkan dopamin sehingga kita senang banget ngejar-ngejar meskipun kayak nggak dapet orangnya. Kemudian yang kedua itu, ya karena sifat manusia itu nggak suka ditolak. Kayak ketika ada seseorang yang beranjak pergi gitu, terus menolak gitu, nah itu manusia itu nggak suka ditolak gitu kan. Pasti kan manusia inginnya diterima, bukan ditolak. Pasti kayak merasa takut gitu kalau misal ditolak, atau merasa kayak dipukul dengan batu besar, kayak lah kenapa ditolak, ada apa gitu, dengan bahasa 5W tambah 1H gitu kan. Nah akhirnya karena kita punya ego itu yang buat kita itu kayak nggak mau ditolak, jadinya kita suka sama orang itu, ya kita mau buktiin aja kalau misalnya kita tuh bisa dapetin dia atau dia bisa suka balik sama kita. Nah lanjut, yang ketiga. Yang ketiga itu karena semakin kita ngejar dia, semakin kita suka sama dia, dan semakin dia nolak kita, kita kan menganggap dia itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang unik, sesuatu yang epic, yang gak ada di manusia-manusia yang lain. Kayak loh kenapa dia ya. Nah jadi dia tuh ada rasa penasaran gitu, dan kita tuh anggap dia tuh sosok yang bener-bener wow banget gitu. Kalau misalnya dapet, kayak wih udah dapet nih, ya tadinya nolak-nolak sekarang jadi nerima. Nah kayak begitu contohnya. Nah kemudian selanjutnya yang keempat itu, sama seperti anak-anak lain yang kalau misalnya dilarang untuk melakukan sesuatu, nah itu tuh mudah tertarik untuk terobsesi dengan seseorang yang gak suka sama kita dan gak bisa kita miliki gitu. Nah jadi ini bahaya juga nih, antara kita suka sama dia atau udah terobsesi sama dirinya itu. Jadi kayak kita pingin dapetin dia gitu walaupun kita udah ditolak berkali-kali. Yang kelima, nah yang kelima itu kan biasanya tuh dari awal kayak cie-cie atau ejekan gitu, atau kalau misalnya kita bilang ke orang terus kayak orang bilang kayak ah nggak mungkin dapetin dia, ah nggak mungkin gini gini gini. Nah itu yang bocah tuh kayak ngerasa lah apa benar dia, gue nggak mungkin dapetin dia gitu kan, kayak bisa aja masih ada kemungkinan gitu loh. Jadi kayak membuktikan bahwa dia itu salah. Kalau misalnya tuh kata siapa gue nggak bisa dapetin dia, gue bisa kok dapetin dia. Nah makanya itu kayak menjadikan suatu tantangan yang kayak, karena manusia itu kan suka tantangan gitu ya dasarnya. Jadi kalau misalnya yang biasa aja tuh manusia nggak suka, jadi suka tuh yang tantangan. Ya walaupun kayak kita yang ngejar-ngejar terus ditolak gitu, kadang kita suka bingung gitu, masih kayak kenapa kita suka sama orang yang nggak suka sama kita, sedangkan ada orang yang suka sama kita tapi kita nggak ladenin sama sekali gitu. Ya mungkin kayak kita kan suka sama dia itu pasti ada ketertarikan, kayak daya tarik gitu kan. Kayak mungkin dia itu punya skill, atau mungkin tampang, atau sesuatu yang mungkin tuh susah gitu dicari di orang-orang lain gitu. Jadinya kayak kita tarik sama dia, sedangkan menurut dia ya kita nggak ada yang buat dia tertarik gitu. Sedangkan orang yang ngejar-ngejar kita itu, ya kita nggak tertarik sama dia, jadi kita nggak berusaha untuk mencari tahu. Itu juga yang berpendapat bahwa sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan terus kita suka, itu seperti fantasi yang menyenangkan. Kayak kita halu tuh kayak
senang aja gitu, kayak udah meningkatkan hormon dopamin itu sendiri. Jadi kayak ya kita santai aja karena ya kita senang-senang aja. Nah, jadi seperti itu pembahasan dari pertanyaan black paper. Oke, jadi kalau misal teman-teman ada opini atau teman-teman juga punya cerita atau teman-teman juga punya fakta-fakta lain, boleh banget teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan aku baca dan aku bales. Nah, segini dulu ya videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video, di video selanjutnya. Sampai jumpa.